Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Masih semangat untuk belajar dalam menghadapi tes P3K maupun tes CPNS di tahun 2023 ini? Alhamdulillah teman-teman masih semangat semua ya. Sekarang aku ingin memberikan materi untuk teman-teman semuanya. Kali ini tentang sejarah kearsipan. Banyak teman-teman yang kemarin DM di Instagram mau dibuatkan materi tentang sejarah kearsipan karena di tahun kemarin memang banyak soal yang dia dapat tentang sejarah kearsipan ketika dia ikut tes CPNS di tahun 2022 kemarin. Jadi kali ini aku ingin membahas materi tentang sejarah kearsipan ya teman-teman. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita bahas tentang sejarah kearsipan dunia ya. Aku enggak bahas langsung yang di Indonesia, tapi aku pengen bahas dulu sejarah kearsipan dunia. Kita bahas dari zaman Mesopotamia, kemudian Mesir kuno, Romawi, Cina, dan Eropa. Kita bahas yang pertama dulu, Mesopotamia. Jadi sekitar 3000 sebelum Masehi, transaksi perdagangan pada lempeng tanah liat atau clay tablet. Catatan atau records yang dibuat dalam rangka transaksi dan berfungsi sebagai memori kelompok. Ruang-ruang perpustakaan kota dipenuhi dengan lempeng-lempeng tanah liat bertulis yang mengesankan sebuah gedung penyimpanan arsip yang tertata dengan baik atau perpustakaan. Well-stocked archive or library. Tak kutip ini dari Hardiwardoyo tahun 2014. Jadi zaman Mesopotamia itu sebuah transaksi atau dalam rangka melakukan suatu transaksi, orang-orang zaman dulu menulis dalam atau di tanah liat yang berbentuk lempengan. Jadi dikumpulkan di gedung penyimpanan arsip. Ini bisa sebagai arsip orang-orang pada zaman dulu, teman-teman. Kemudian kita bahas pada zaman Mesir kuno. Sistem kearsipan semakin kompleks dengan berkembangnya media tulis prototipe kertas yang disebut papirus dengan hurufnya adalah huruf hieroglif. Tradisi tulis yang menunjukkan kaitan erat dengan sistem kearsipan dapat dilihat pada sejarah pertumbuhan peradaban Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi dengan ditemukannya reruntuhan perpustakaan Tel Amarna. Jadi aku kasih gambar yang sebelah kiri, ini adalah hieroglif Mesir pada tahun 3200 sebelum Masehi sampai 400 Masehi ya teman-teman. Kemudian di gambar sebelah kanan adalah arsip yang ditulis di media papirus, ini pada abad 3 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu Romawi. Julius Caesar Romawi. Julius Caesar ini adalah Kaisar Romawi. Pada awal abad pertama Masehi memerintahkan Marcus Terentius Varro untuk merancang sebuah perpustakaan umum yang koleksinya berupa naskah yang dikumpulkan dari wilayah kekuasaannya dan tulisan-tulisan para cendekiawan pada zamannya. Dikutip dari Encyclopedia Britannica, Macropedia volume 10 tahun 1974 halaman 857. Setelah zaman Romawi kita ke zaman Cina, ke masa Cina ya teman-teman. Pada tahun 1496, Kaisar dinasti Ming berniat membangun suatu gedung untuk menyimpan arsip kekaisaran agar dapat dikelola secara khusus untuk memudahkan temu baliknya apabila diperlukan untuk kepentingan pemerintah dan pengembangan pengetahuan umum. Untuk memenuhi keinginan kaisar tersebut, seorang misionaris Jesuit asal Italia bernama Matteo Ricci menyodorkan satu model kompleks bangunan yang disebut sebagai Memory Place atau yang dapat diartikan sebagai istana ingatan. Oke, sekarang kita masuk ke zaman Eropa. Pada tahun 1789 terjadi nih revolusi Prancis yang menuntut kebebasan, persamaan, dan persaudaraan dan terasa pengaruhnya di seluruh dunia. Peristiwa yang terjadi di Prancis ini ikut mendorong proses ke arah pembentukan lembaga arsip secara nasional bernama Arsip Nasional di negara tersebut.
Berdasarkan dekrit yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 1790, Gaston Camus diangkat menjadi arsiparis sampai tahun 1804. Inggris mengikuti jejak Prancis mendirikan Public Records Office pada tanggal 14 Agustus tahun 1838. Dan di Belanda juga mendirikan Algemeen Rijksarchief tahun 1902. Oke, kita masuk ke Indonesia, teman-teman. Indonesia kita bagi ya, teman-teman, tak bagi beberapa masa atau zaman. Yang pertama di Indonesia kita bahas dulu pada zaman kerajaan. Tradisi tulis di Indonesia terkait erat dengan perkembangan kaligrafi India yang masuk ke Indonesia melalui saluran agama. Lembaga kearsipan khas Indonesia sebenarnya adalah kearsipan lembaga keagamaan. Arsip yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan pada umumnya berbentuk prasasti. Ini pada zaman kerajaan ya, teman-teman. Kemudian pada zaman berikutnya adalah masa Belanda. Landsarchief didirikan 28 Januari 1892. Nah, ini diingat-ingat teman-teman, kemarin ada beberapa teman yang sharing dapat soal ini. Jadi Landsarchief didirikan pada masa Belanda pada tanggal 28 Januari 1892. Bisa diingat-ingat ya teman-teman, di bold, di garis, di stabilo atau dimasukkan ke memori teman-teman semuanya. Landsarchivaris itu memelihara arsip VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Adapun Landsarchivaris pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chits yang berlangsung hingga tahun 1905. Ini aku kasih untuk teman-teman dan silahkan untuk materi ini diingat-ingat ya teman-teman. Semoga nanti pas ujian ada yang keluar ya yang ini. Untuk pengganti Mr. Jacob Anne van der Chits adalah Dr. F. de Haan pada tahun 1905 sampai 1992 yang hasil karya-karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah Isigodi Molsbergen yang menjabat dari tahun 1922 sampai tahun 1937. Pejabat Landsarchivaris yang terakhir pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Richard Johan Verhoeven dari tahun 1937 sampai 1942. Boleh nih teman-teman layar aku atau materi yang ini boleh teman-teman screenshot, silahkan dihafalin ya teman-teman. Kita lanjut untuk masa Belanda lagi. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926 sampai 1929, pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, Landsarchief mendapat tugas khusus yaitu ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Kemudian pada tahun 1940 sampai 1942, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Arsip Ordonantie yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda yang isinya antara lain 1. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah. 2. Batas arsip baru adalah 40 tahun. Diingat-ingat ya teman-teman, 40 tahun untuk batas arsip yang baru. 3. Arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu dan diserahkan kepada Algemeen Landsarchief di Batavia atau di Jakarta.
Kemudian masih di Indonesia ya teman-teman, kita masuk ke masa Jepang. Lembaga kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama Landarsif, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah nih teman-teman. Namanya adalah Kombunjokan yang ditempatkan di bawah Bunkyokyoku. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai Landarsif pun dimasukkan kem tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut, posisi Landarsif sangat penting nih bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya. Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang. Jika mereka dapat menunjukkan bukti bahwa mereka adalah turunan orang Indonesia, meski bukan hasil pernikahan ya teman-teman. Masa yang sepi dalam dunia kearsipan adalah pada masa Jepang. Kita lanjut sejarah kearsipan, yaitu masa setelah kemerdekaan. Arsip negeri pada tahun 1945 sampai 1947 nih setelah merdeka ya teman-teman. Lembaga kearsipan di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Agresi militer pertama, arsip negeri diambil alih dan berganti nama menjadi Lancarsif dengan pimpinan Profesor W.P.H. Koolhaas pada tahun 1947 sampai 1949. Kedaulatan Indonesia diakui Belanda, yaitu dari lembaga kearsipan kembali ke pemerintah Indonesia. Arsip negara pada tahun 1950 sampai 1959, Profesor R. Sukanto kepalanya dan penggantinya adalah Dr. Andes R. Muhammad Ali. Masa setelah kemerdekaan masih kita lanjut bahas ya teman-teman. Untuk Arsip Nasional pada tahun 1959 sampai 1967. Arsip Nasional di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1959. Arsip Negara menjadi Arsip Nasional sejak 1959. Arsip Nasional di bawah Kementerian Pertama Republik Indonesia pada tahun 1961 sampai 1962. Nih aku kurang kasih tanda strip ya teman-teman. Kemudian Arsip Nasional di bawah Menteri Pertama Bidang Khusus nih. Ini pada tahun 1963 sampai 1964. Arsip Nasional di bawah Menko Hubra pada tahun 1963 sampai 1966. Arsip Nasional di bawah Wakil Perdana Menteri bidang lembaga-lembaga politik di tahun 1966 sampai 1967. Dan Arsip Nasional sebagai LPND dari tahun 1967 sampai sekarang diperkuat melalui surat pimpinan MPRS nomor A.1-MPRS/MPRS/1967. Nah ini silahkan teman-teman diingat, boleh di screenshot nih materi yang ini. Kepala Arsip, jadi tak kasih dari tahun 1951 ya teman-teman sampai 1957. Kepala Arsipnya adalah Dr. R. Sukanto. Kemudian Arsip Nasional di bawah Kementerian Pertama Republik Indonesia tahun 1961 sampai 1962, 1 tahun toh ya. Kemudian di bawah pimpinan Dr. Andes R. Muhammad Ali itu tahun 1957 sampai 1970. Kemudian Kepala Arsip Dr. Randa Sumartini tahun 1971 sampai 1992. Kembali lagi 1919. Harusnya 1971 sampai 1992. Kemudian Kepala Arsip Dr. Nur Hadi Maketsari pada tahun 1992 sampai 1998. Dr. Mukhlis Paine pada tahun 1998 sampai 2003. Dr. Andes Oman Sahroni MSI tahun 2003 sampai 2004.
Dr. Andes Djoko Utomo MA tahun 2004 sampai 2009, MA Sikian SHM Hum tahun 2010 sampai 2013, Dr. Mustari Irawan MPA 2013 sampai 2019. Boleh teman-teman isi nama kepala arsip tahun 2020 sampai sekarang? Teman-teman ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman udah nyimak video ini. Semoga materi tentang sejarah kearsipan ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan teman-teman belajar ya mulai dari sekarang, baik yang daftar CPNS maupun P3K. Aku doain semoga keterima di tahun ini. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Silahkan yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat bikin konten untuk teman-teman semuanya. Dan silahkan kalau ada pertanyaan boleh lewat DM. Silahkan follow juga Instagram aku di Yvonne Margiati. Insya Allah nanti akan aku balas ya teman-teman. Boleh juga komen di YouTube, nanti insya Allah juga akan aku balas. Silahkan kasih like, komen, subscribe ya teman-teman. Boleh follow di Instagram aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.